Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Yes. Ya, terima kasih untuk kesemangatan yang luar biasa kepada adik-adik, anak-anak yang Bapak cintai semuanya. Masih semangat untuk belajar? Masih? Ya, terima kasih. Karena semangat belajar, yakin kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melanjutkan kepada materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adrian hadir? Terima kasih ya, berarti semuanya hadir. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit. Baik, anak-anak semua yang Bapak cintai, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menambah kesemangatan kita dengan melakukan ice breaking seperti biasa. Siap ice breaking? Siap? Baik. Bapak yang pandu ya. Tepuk tajwid. Hukum tajwid. Nun mati dan tanwin ada 5. Pertama, idgham. Kedua, bila guna. Ketiga, keempat, idhar. Kelima, ikhfa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu diantaranya mengapa Bapak memakai ice breaking tentang tajwid, karena nanti untuk pembelajaran pertemuan pada Bapak akan membahas tentang mempraktikkan hukum nun mati dan sukun dalam surat At-Tin, yang mana itu merupakan salah satu materi untuk pelajaran kelas 4 semester 2. Tapi alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Alpin, silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Udah? Ya, terima kasih. Seperti mana sudah biasa, kita melaksanakan pembiasaan dulu ya. Yang pertama membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca sholawat. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina. Terima kasih kepada anak-anak yang Bapak cintai, yang telah membacakan doa beserta membaca surat pendek kemudian sholawat. Semoga dengan dibacakannya doa tadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan kepada apa materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak di sini akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Apa motivasinya? Motivasi untuk hari ini adalah jangan lupa kita bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan selalu ditambah, selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat kesehatan, baik nikmat kepahaman dalam ilmu, ataupun nikmat yang lainnya yang dapat kita rasakan, yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Dari hal itu, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap bersyukur? Siap? Ya, terima kasih. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari, yang pertama itu kita akan membaca Quran surat At-Tin. Yang kedua, mempraktikkan hukum tajwid, yang mana hukum tajwid untuk kelas 4 itu adalah hukum nun mati dan tanwin. Yang ketiga, kita akan membuat proyek dari surat At-Tin itu sendiri, yaitu kita akan membuat sebuah kaligrafi. Mengapa kita membuat sebuah proyek? Karena di sini Bapak akan menerapkan
metode pembelajaran project based learning. Kemudian untuk kriteria kecapaiannya, yang pertama, siswa sebelum Bapak melanjutkan kepada materi, alangkah baiknya kita sama-sama di sini berdiskusi terlebih dahulu. Sudahkah kalian mengaji hari ini? Terima kasih, bagus, alhamdulillah. Tahukah kalian pahala orang yang terbiasa membaca Al-Quran? Mendapatkan kebaikan. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran menggunakan tajwid? Wajib. Hati-hati, ini menjadi perhatian untuk kita semua ya. Jadi membaca Al-Quran menggunakan hukum tajwid itu hukumnya wajib. Makanya kita harus mengetahui, kita harus paham tentang hukum ilmu tajwid itu sendiri. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum Bapak melanjutkan kepada pengenalan surat At-Tin itu sendiri, Bapak akan sedikit melakukan persepsi. Meskipun sekarang adalah pertemuan kita yang pertama di kelas 4, tapi Bapak yakin kalian suka ke madrasah, kalian suka mengaji, kalian suka membiasakan menghafal surat-surat pendek. Ini Bapak mau meminta satu orang, siapa yang siap membacakan surat At-Tin? Ya, Winda ya, silakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Bapak harap semuanya juga bisa. Semoga Ananda Winda ini jadikan motivasi untuk kalian. Ananda Winda bisa, pasti yang lain juga, pasti kita juga bisa. Siap? Bisa? Ya. Oke anak-anak, semua di sini dapat dilihat dalam layar ya. Untuk yang pertama itu pengenalan surat At-Tin. Dapat kita lihat di sini ada lafaz surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Kemudian di sini nanti Bapak akan menayangkan sebuah video tentang bacaan surat At-Tin. Jadi kalian dengarkan ya. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nah, itu salah satu video orang yang membaca surat At-Tin. Begitu merdu ya. Merdu tidak suaranya? Iya. Apakah kita bisa merdu seperti itu? Insya Allah kita juga bisa. Yang penting kita mau belajar. Belajar terus dan belajar seperti itu. Kemudian di sini untuk selanjutnya Bapak akan mengenalkan hukum nun sukun dan tanwin. Bisa kita sama-sama lihat videonya. Teman-teman, bagaimana dengan pelajarannya? Sudah bisa kan? Nah, sekarang kita ulangi lagi pelajarannya ya, sambil kita bernyanyi bersama. Hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang pertama, izhar, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf falti. Hamzah, ha, ho, ha, ain, lin. Ada cara membacanya dengan jelas tanpa berdengung. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua, idgham, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini. Ya, nun,
Oke, tadi kita telah melihat tayangan video tentang pembacaan hukum nun sukun dan tajwid. Tadi dari tayangan video kita dapat melihat ataupun menyimpulkan bahwasanya pembagian hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi 5, ya, terbagi 5. Yang pertama itu ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa. Kok ada 4? Idgham terbagi 2, ada idgham bigunah, ada idgham bilagunah, seperti itu. Bapak mau tanya terlebih dahulu. Tadi kan kalian sudah melihat tayangan video. Siapa yang tahu huruf izhar? Cung. Ya, Listrik. Coba sebutkan huruf izhar. Ha, ho, ain, gin, ha. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi, huruf izhar itu ada 6, yaitu yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga kho, yang keempat ain, yang kelima ghin, yang keenam ha. Dalam bacaan surat At-Tin di sini dapat kita temukan salah satu contoh yang berilmu atau yang mempunyai hukum izhar. Nah, kata apa? Ajrun ghairu mamnun. Ajrun go. Nah, nun tanwin apa? Tanwin domah bertemu huruf go, itu memiliki hukum bacaan izhar. Jadi izhar itu dibacanya harus jelas, jangan samar, jangan mendengung, jangan. Itu yang pertama, izhar. Baik, anak-anak yang Bapak cintai, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek. Karena di sini Bapak menggunakan metode pembelajaran project based learning, ya. Jadi kita diharapkan, dituntut untuk membuat sebuah produk ataupun proyek. Nah, untuk itu silahkan kalian bagi kelompok 3 seperti biasa. Udah dibagi per kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini Bapak akan memberikan LKPD. Jadi untuk produknya di sini setiap kelompok membuat sebuah lukisan kaligrafi, ya. Silahkan amati oleh kalian. Jadi buat sebuah kaligrafi dari Quran surat At-Tin. Nah, kemudian diberi warna dan pengerjaannya secara kelompok. Ya, misalkan jangan cuma oleh satu orang, yang lain melihat. Jika seperti itu. Jadi ada yang menulis Arabnya, ada yang memulasnya, seperti itu, ya. Siap? Mengerti? Siap? Nah, kalau sudah mengerti, silahkan lanjutkan. Bapak beri waktu 30 menit untuk membuatnya. Ya, di sini. Nah, di sini. Nah, di sini buatnya. Nah, di sini. Tadi boleh, tadi boleh. Tadi boleh, tadi boleh. Nah, sok. Ya, sok. Yang lain bisa sambil mulas. Sok, ya. Badai kieu mangga, badai kieu mangga. Bebas. Sok mangga. Apa? Boleh di garisan mangga, henteu di garisan teu naon. Buat sekemampuan, yang penting kita menghasilkan sebuah produk dari materi pembelajaran Quran surat At-Tin. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Ya. Ya, bagus. Ini bagus. Ini bagus. Baik. Untuk sekarang silakan setiap kelompok maju ke depan untuk memperlihatkan hasil pengerjaannya. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Di sini, ya. Silakan perlihatkan hasilnya
kepada teman-teman? Ya, cukup. Ya, silakan. Lanjut, kelompok 2, silakan ke depan. Bisa diperlihatkan? Ya, terima kasih. Lanjut, kelompok 3. Bisa diperhatikan ke atas, lebih atas sedikit. Nah, ya, sudah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kalian tadi telah memperlihatkan hasil produk yang kalian buat, yaitu membuat kaligrafi Quran Surat At-Tin. Sedikit Bapak akan memberikan perenungan untuk kalian. Betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya lafaz-lafaz Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi telah membuat sebuah produk, membuat sebuah proyek pembuatan kaligrafi. Silakan kalian lihat kembali hasil kalian sendiri ya. Bisa dilihatkan begitu indah. Dari mulai Arabnya, lafadznya, kemudian diberi warna, itu menunjukkan betapa besarnya, betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita merenungi hasil karya yang kita buat, kita bisa tambah lagi mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian jangan lupa kesehatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, gunakan di jalan Allah untuk beribadah kepadanya. Siap untuk beribadah kepada Allah? Siap? Siap. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, mari kita sedikit membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran yang tadi telah kita pelajari bersama. Silakan Witri untuk bisa menyimpulkan apa yang Witri tangkap dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi, nun sukun dan tanwin ada 5. 1. Idgham, 2. Idgham bilaguna, 3. Iqlab, 4. Idhar, 5. Ifa. Tepuk tangan untuk teman kita. Jadi, seperti itu kesimpulannya. Kemudian, Bapak berikan lagi penguatan sedikit, bahwasanya membaca Al-Quran menggunakan tajwid itu hukumnya adalah wajib. Apa? Wajib. Berarti kita harus selalu berusaha mempelajari dengan baik cara membaca Al-Quran. Sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membagikan untuk penilaian akhir sumatif. Ini silakan oleh adik-adik isi. Ini salah satu untuk mengukur ya, untuk mengukur tingkat keberhasilan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Sudah selesai? Silakan kumpulkan di depan semuanya, kumpulkan. Terima kasih kepada semuanya. Nanti ini akan Bapak nilai. Kalau masih ada yang kurang di penilaian di bawah KKM, nanti akan diadakan remedial ataupun pengayaan. Baik, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua anak-anak yang Bapak cintai. Kita alhamdulillah telah melakukan pembelajaran dengan semangat, pembelajaran dengan baik. Semoga dari awal sampai akhir apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun untuk pembelajaran nanti minggu depan kita akan belajar tentang materi hadis tentang silaturahmi. Untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.